Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video wawancara PPG luar jabatan dan dalam jabatan untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Dalam video ini, kami akan menggali lebih dalam cerita dan pengalaman salah seorang guru hebat yang sedang menempuh PPG luar jabatan dan yang telah menyelesaikan PPG dalam jabatan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya Vanessa Upajira. Saya Najwa Khairunisa. Saya Muhammad Faris. Wawancara ini bertujuan untuk membagikan perjalanan tentang semangat, tantangan, dan harapan mereka sebagai pendidik masa depan. Kami percaya bahwa dari cerita-cerita sederhana, kita bisa menemukan inspirasi yang luar biasa. Yuk langsung aja kita simak video wawancaranya. Semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Profesi Kependidikan ingin mewawancarai dengan saya sendiri, Luna Sofa Ajura, dan rekan saya Najwa Khairunisa. Hari ini kita ngobrol tentang topik yang cukup penting, yaitu sertifikasi PPG luar jabatan. Bersama kami hadir Ibu Nadia SPD, salah satu fresh graduate yang sedang menempuh PPG luar jabatan di Universitas Sambung Mangkurat. Halo Ibu Nadia, apa kabar? Ya, baik, sangat baik. Alhamdulillah. Untuk sekarang nih, apakah kan Ibu ikut PPG, itu diiringi dengan mengajar di sekolah atau hanya fokus aja ke kuliahnya? Jadi kalaunya di kuliah profesi ini, kita kalaunya kerja sebagai guru tuh enggak, tapi kita juga diiringi dengan PPL. Jadi lebih banyak praktiknya. Kalau ibu sendiri itu 1 bulan kuliah fokus, terus 1 bulannya lagi PPL. Nah, sampai dengan 1 semester alurnya kayak gitu juga, semester 2 alurnya kayak gitu juga. Oh gitu. Tapi tambahan di semester 2 itu kita lebih banyak kayak gelar karya, terus seminar pendidikan. Nah, itu mempersiapkan hal-hal yang kayak gitu. Kalaunya semester 1 itu belum terlalu hektik ya, cuman fokus di kuliah sama PPL aja. Tapi kalau semester 2 lumayan hektik. Gelar karya itu gimana, Bu? Gelar karya itu kalau ibu di bimbingan dan konseling ya. Jadi di gelar karya itu kita bikin layanan. Di layanan itu kita juga menciptakan produk layanan. Oh gitu. Contohnya kayak ibu ada permainan puzzle ya. Nah, untuk teknik Pomodoro misalkan. Nah, jadi puzzle-nya itu yang bentuk media kita. Oh gitu. Jadi itu nanti yang bakal dipamerkan di gelar karya. Sama kayak prodi-prodi lain, mereka juga bikin produk yang mendukung media pembelajaran mereka. Oh, jadi kan semua prodi bikin produk gitu. Nanti dipamerkan kalau gelar karya kayak gitu. Dipamerkannya di mana, Bu, biasanya? Biasanya di lapangan bola di FKIP 1. Oh, yang di situ. Kalau gitu boleh dong sedikit cerita kenapa akhirnya mutusin untuk ikut PPG luar jabatan, dan kenapa saat mutusin itu tuh ada persiapan khusus nggak gitu, kayak bimbel atau emang belajar sendiri misalnya? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi kenapa memutuskan untuk ikut PPG prajabatan ini? Karena yang pertama, kita yang lulusan pendidikan itu nggak bisa lagi honor ya, karena kebijakan baru. Nah, kedua, PPG ini menambah wawasan kita juga ya terkait ilmu yang benar-benar beda banget dari sarjana S1 itu. Beda banget pokoknya dari sarjana S1. Kalau sarjana S1 kan kita nggak terlalu dalam ya menurut Ibu, tapi kalau PPG itu benar-benar dapat banget ilmunya. Nah, jadi tindak lanjut ini benar-benar membuat kita menjadi guru profesional gitu. Terus kenapa mutusin di PPG juga? Karena menarik ya, kuliah profesi ini selain menambah ilmu, ternyata orang-orang yang berkompeten itu juga kekumpul loh di situ. Oh iya. Bener-bener kayak wawasannya bagus, pola pikirnya terbuka, dan hal itu loh yang kita cari kayak gitu loh. Sebagai orang yang berpendidikan tuh kita juga belajar gimana caranya berpikir secara terbuka, dan banyak banget orang-orang yang emang berkompeten ada di pendidikan profesi guru ini. Oh gitu ya, Bu.
Oh ya Bu, boleh dijelaskan nggak Bu tahap-tahap evaluasi selama menjadi PPG ini? Dari present test sampai ke tahap akhir seperti UP dan UKM PPG, Hah? prosesnya itu seperti apa ya Bu? Oke, berarti hampir sama tadi ya pertanyaannya belum Iya. sempat kejawab. Jadi kalau kita mau PPG itu pertama ada tes substantif. Nah, substantif itu kita tes berdasarkan prodi kita biasanya. Nah, terus kalaunya lolos di tahap itu, kita bakalan dilanjutkan di tahap wawancara. Nah, lalu kalaunya wawancaranya udah lolos juga, baru kita bisa menjadi mahasiswa PPG. Nah, tapi lagi karena kita mahasiswa PPG ini benar-benar tesnya tuh benar-benar gimana ya? Bukan rumit sih, Ketat. iya ketat banget nih. Pertama ya, kita harus masuknya tes, keluarnya juga tes. Nah, jadi kan karena ibu ini tahap akhir ya, semester 2 udah. Jadi nanti setelah ujian kinerja itu nanti kita ada lagi tes wawancara sama tes substantifnya. Jadi masuk tes, keluar tes juga. Oh, Iya, seperti itu. Jadi bener-bener apa ya, menggambarkan guru profesional banget gitu loh. jadi selama perkuliahan itu materi atau pendekatan belajar seperti apa sih yang saling sering digunakan Bu? Apakah lebih banyak praktik, teori, atau diskusi Bu? Oke. Kalau di PPG ini kita lebih banyak praktik ketimbang teorinya. Teori itu cuman ada beberapa kali aja untuk mendukung layanan yang kita berikan atau pembelajaran kita itu valid nggak sih dikasih ke siswa gitu. Iya. Nah, kalaunya di PPG ini lebih banyak praktik langsungnya ketimbang teorinya. Kayak gitu. Oh iya. Ada gak tantangan paling besar selama ikut program ini? Misalnya kayak soal manajemen waktu, tugas menumpuk, atau adaptasi dengan sistem barunya. Oke, kalaunya tantangan sudah pasti ada ya. Kalau tantangan itu, kalau pribadi saya sendiri itu tantangannya ada di jarak. Karena Banjarmasin Banjarbaru itu lumayan ya, 1 jam. Nah, itulah tantangannya. Kadang kita harus cepet-cepet di jalan biar tepat waktu sampainya. Terus tantangannya ada juga kalau kita benar-benar nggak bisa memanajemen waktu, kita bakalan ketinggalan. Sebenarnya di PBG ini nggak ada deadline sama S1, tapi tugasnya itu lumayan banyak kalau LMS ya. Walaupun nggak ada deadline, tapi sekali kita ketunda itu bakalan menumpuk. Nah, itu jadi tantangan di PPG ini. Jadi benar-benar kita harus konsisten banget buat ngerjain tugas LMS. Karena yang dikerjain di PPG juga tidak hanya tugas LMS, tetapi juga praktiknya, bikin medianya, bikin produknya. Kalau diskusi pasti ada. Ketika kita PPL ya, PPL itu kita pasti diskusi sama teman-teman PPL kita, entah itu bikin layanan, bikin produk, atau discuss tentang pendekatan apa kayak gitu. Kalau di bimbingan konseling itu kita layanan namanya, bukan pembelajaran. Kayak gitu. Nah, tadi kan kata ibu mau lulus itu ada tes juga. Kalau misal kita nggak lulus tes itu, apa ngulang lagi dari semester 1 atau semester 2-nya aja yang diulang? Oke, ini pertanyaan yang bikin deg-degan kali ya. Apakah kita bakalan ngulang atau kayak gimana? Nah, jadi biasanya penentuan kelulusan ini ada di tahap ujian kinerjanya. Jadi misalkan ujian kinerjanya itu nggak lolos di tes atau wawancara, kita bakalan ngulang atau yang namanya itu retaker. Nah, kita bakalan ngulang entah itu di wawancara atau ujiannya. Tapi semisal di semester 1 sama semester 2 kalian tinggalkan kuliahnya, otomatis itu kena blacklist. Jadi nggak bisa lagi ikut PPG. Apalagi jurusan pendidikan ya. Ini sangat penting sekarang tuh ikut PPG karena kan kebijakan baru juga bahwa lulusan pendidikan itu harus ikut PPG. Nah, karena honorer kan tidak diterima lagi. Nah, jadi buat mungkin yang nonton video ini ya, ini cocok banget, rekomendasi banget bagi kalian nih yang lulusan pendidikan, lebih baik lanjut ke PPG kalau menurut ibu ya. Kan ikut PPG ini pasti ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai. Ada nggak sih kayak kompetensi yang penting banget yang harus ditekankan di antara beberapa kompetensi itu dalam ikut PPG ini? Kompetensi yang penting ya, yang penting kita
punya sebenarnya nggak terlalu dominan ya, basic-basicnya aja asal kita konsisten. Contohnya kayak kita bikin pembelajaran yang kreatif. Nah, itu adalah salah satu hal yang penting juga, karena kan kita sebagai guru ya, calon guru itu harus membuat media pembelajaran atau strategi pembelajaran itu yang inovatif dan kreatif. Kita aja kalau ceramah biasa aja tuh bosen kan dengernya, apalagi peserta didik yang ibaratnya Gen Z ke generasi Alpha. Dia nggak mau dengerin kita yang ceramah kayak gini, nggak bakalan masuk kan. Nah, jadi harusnya pentingnya kita punya daya kreatif dan inovatif. Nah, itu sih yang paling penting. Berarti Ibu Nadia sendiri tuh sudah turun langsung gitu ke lapangan, ke sekolah mungkin. Oke, selama PPG ini tentu saja kita langsung terjun ke lapangan ya, tentunya sekolah. Jadi seperti Ibu ketahui ya, ULM ini udah punya mitra, sekolah mitra dari PPG. Jadi mitra-mitra itu yang menampung kita saat kita PPL. Jadi PPL itu kita diampu sama dosen pengampu, diampu juga sama guru pamong. Nah, di sana kita juga belajar dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing. Nah, setiap media atau modul ajar itu kita konsultasikan ke guru pamong atau dosen pembimbing kita. Kayak gitu. Karena udah diturun langsung di lapangan nih, kadang kan teori sama praktek tuh beda. Ada nggak kayak pengalaman unik atau lucu tantangannya gitu saat turun ke lapangan itu? Tantangan unik atau hal unik itu pasti ada ya. Kalau dalam ranah bimbingan konseling ya, yang menurut saya unik itu ketika mendapati siswa yang dia tuh bisa mendramatis sesuatu gitu. Oh iya. Nah, itu tantangan kita sebagai calon guru BK. Ini beneran kejadian gak sih? Ini kejadiannya kayak gitu loh. Dia tuh bisa juga karena kan maraknya sosial media sekarang itu tentang mental health atau dan lain-lain, itu siswa itu bisa mendiagnosa sendiri loh. Oh, aku anxiety nih kayak gitu. Lalu karena diagnosanya sendiri tanpa memperdalam ilmu itu, dia bisa mendramatisir itu. Oh iya. Jadi tantangan guru BK tuh di situ banget. Kayak uniknya ada, bingungnya juga ada. Ini kayak gimana sih yang benernya gitu loh. Padahal itu adalah sesuatu hal yang berbahaya juga ya, karena kalau kita mendiagnosa sendiri itu bikin kita overthinking. Nah, overthinking itu yang menjadi masalah dalam diri kita. Nah, itu sih tantangannya. Pernah ada kejadian siswa itu dia ketahuan merokok di sekolah. Ini cerita panjang ya. Jadi dia itu ketahuan merokok di sekolah. Nah, terus dia masuklah ke ruang BK. Ke ruang BK itu dia nangis. Kata ibu kan, kenapa alasannya, kenapa bisa berani ngerokok di sekolah kayak gitu. Nah, ternyata dia cerita panjang lebar. Ibu, ini loh Bu, ibu sama ayah aku tuh bertengkar di rumah. Terus ini yang bikin aku tuh ngelampiasinnya ke rokok gitu. Nah, terus setelah ditanya lebih dalam, ternyata kejadian orang tuanya itu bertengkar itu 2 tahun yang lalu. Nah, jadi dia bikin alibi seolah-olah dia ngerokok itu karena orang tuanya bertengkar gitu. Nah, itulah yang mendramatisir dia gitu. Nah, Mencari alasan. iya, gitu. mencari alasan supaya dia tuh, oh, alasan aku ngerokok tuh ini loh gitu. Oh iya sih, banyak orang kayak gitu. Iya. Jadi kan Bu, setelah Ibu ikut PPG nih, ada perubahan nggak dalam cara mengajar atau cara pandang profesi guru? Siapa tahu untuk pencerahan kepada calon-calon guru juga kan? Oke. Sangat banyak ya perbedaannya dari S1 sampai PPG ini. Kalau biasanya kita mengetahui modul ajar biasa tuh ternyata harus ada tahap-tahapan yang benar gitu loh, supaya siswa itu aktif mendengarkan kita, ikut kerjasama juga. Nah, dari PPG ini hal-hal yang kayak gitu dipelajari. Gimana sih cara membuat siswa aktif gitu, gimana cara kita menyampaikan hal itu ke siswa supaya siswa itu perasaannya tidak tersinggung. Nah, kayak gitu. Itu juga benar-benar dipelajari dalam PPG ini. Jadi kan Bu, guru-guru lain atau mahasiswa yang sudah lulus dari FKIP nih, tapi masih ragu ikut PPG, menurut Ibu Nadia gimana? Mungkin ada pendapat atau opini, bahkan motivasi untuk mereka yang ingin ikut PPG? Oke.
Kalau pertanyaan ini ya, wajib tuh enggak, tapi disarankan sangat bagus kalau ikut PPG. Yang pertama tadi kita mengetahui kebijakannya, karena honorer tidak diterima lagi. Sedangkan kita jurusan pendidikan tidak bisa daftar CPNS. Tidak bisa daftar CPNS di jurusan pendidikan. Nah, bingung dong kita CPNS nggak bisa kalau lulusan pendidikan. Kalau honorer tidak bisa juga, nah lebih baik ngambil PPG supaya gampang daftar P3-nya juga. Kalau kita daftar P3 kan wajib ini dulu, wajib dapodik 2 tahun kan. Nah, sedangkan kita mau P3 syaratnya kan harus punya pengalaman 2 tahun. Kalau kita nggak masuk dapodik, nggak bisa daftar P3. Nah, sekarang kebijakannya kita tidak boleh honor. Nah, gimana? Jalan satu-satunya yang bisa kita ambil adalah PPG. Makanya itu sangat direkomendasikan untuk ngambil PPG. Ini mumpung beasiswa juga ya. Nanti katanya dengar-dengar informasi ya, PPG ini bakalan bayar juga. Nah, mumpung masih ditanggung sama pemerintah beasiswa, alangkah baiknya diambil aja PPG-nya kalau ada kesempatan. Oh, jadi PPG ini beasiswa gitu ya? Iya, beasiswa, tapi bedanya beasiswa S1 sama PPG ini, kalau S1 kan kita dapat beasiswa biaya hidup ya. Tapi kalau PPG itu cuman beasiswa di UKT-nya aja. Lumayan loh UKT PPG itu 7.500.000 apa 8 juta gitu. Jadi 2 semester itu sekitaran 18 juta atau 17 jutaan buat bayar kuliahnya. Lumayan ya, Bu. Lumayan. Kalau S1 kan paling 4 juta ya. Iya. Oh gitu, keren banget cerita dan pengalamannya. Itu kayak pasti bisa jadi bahan refleksi, terus juga motivasi buat calon-calon guru, terutama kami berdua ini. Jadi kak, buat penonton, semoga setelah mendengar cerita dari Ibu Nadia hari ini, makin banyak yang siap untuk jadi PPG, untuk menempuh PPG tersebut. Karena seperti yang udah kita dengar, walau prosesnya itu menantang, tapi kita tuh punya hasil yang sepadan dan penuh cerita untuk perjalanan sebagai seorang pendidik. Terima kasih banyak Ibu Nadia sudah meluangkan waktu untuk berbagi di wawancara kami. Semoga lancar terus dalam proses PPG-nya dan bisa segera mendapatkan sertifikasi profesi sebagai guru profesional. Amin, amin paling kenceng ya. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami bertiga pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Profesi Kependidikan dengan saya sendiri Muhammad Iqbal Ramadan dengan rekan saya Muhammad Faris. Hari ini kita akan mengobrol tentang topik yang sangat penting buat para guru, yaitu program PPG dalam jabatan. Bersama kami sudah hadir Bapak Khairul Budiman SPD, seorang guru aktif yang telah menyelesaikan PPG dalam jabatan di Universitas Lambung Mangkurat. Halo Bapak Khairul, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Selama Bapak Khairul menjalani PPG sambil tetap mengajar di sekolah ya, boleh nggak cerita sedikit bagaimana Bapak membagi waktu antara mengajar dan menjalani perkuliahan PPG? Oh iya. Kalau pengalamannya ya, karena sebenarnya seharusnya tidak boleh dibeban kerjakan. Kalau misalkan kita melaksanakan PPG itu fokus ke PPG-nya, karena ada surat pernyataan yang ditangani kepala sekolah bahwa kalau misalkan kita melaksanakan PPG lebih fokus ke kuliahnya. Dan disarankan sebenarnya untuk mencari guru pengganti. Karena di kendalanya semalam ya, pada angkatan Bapak sama kemarin itu banyak guru-guru yang mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi kita sambil mensiasati kuliah sambil mengajar. Karena kalau mencari guru pengganti banyak mana yang mencarinya. Nah, untuk pertama-pertama sih kewalahan, keteteran. Karena pada zaman Bapak itu hampir 2 tahun yang lalu melaksanakan PPG dalam jabatan. Itu jumnya hampir 3 jam, 4 jam satu hari. Dan setiap hari itu kecuali Sabtu sama Minggu. Oh, lama juga ya Pak? Lumayan. Apa yang menjadi motivasi atau alasan Bapak memutuskan untuk mengikuti PPG dalam jabatan?
Apakah ada persiapan khusus sebelumnya seperti ikut bimbel atau belajar mandiri? Oh, sebelumnya tidak ada belajar mandiri. Cuman pertama-pertama itu kan kita dipanggil dulu dari akunnya Simpek apa lupa ya. Jadi situ dikonfirmasi bahwa saya dipanggil untuk mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan, mengurus macam-macam segala administrasi, tes kesehatan dan lain-lain kan. Itu nggak ada bayangan gimana kuliahnya nanti, nggak tahu. Jadi jalani aja dulu. Nah, untuk bimbel itu pas menjelang pelaksananya UKIN baru ikut bimbel kan, tapi kalau pas di awal-awal baru mulai mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain itu nggak ada bimbel, tapi ke persiapan UP baru ikut bimbel. Bisa dijelaskan tahapan-tahapan evaluasi selama mengikuti PPG ini, Pak? Mulai dari pretest hingga ke tahap akhir seperti UP dan UKM PPG seperti apa prosesnya, Pak? Oke, pada zaman Bapak ya, 2 tahun yang lalu itu kami mengerjakan modul-modul. Modul pertama itu membahas tentang permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Permasalahan siswa, terutama ke permasalahan siswa. Misalkan berkendala, tapi karena mata pelajaran Bapak ada mata pelajaran matematika, siswa bermasalah di mananya? Mungkin komunikasinya kah, atau dalam operasi hitungnya dan lain-lain. Setelah mengetahui permasalahannya, baru kita mencari solusinya. Setelah mencari solusi, mencari literatur yang menunjang dari permasalahan itu. Nah, setelah itu baru kita merancang modul ajarnya, menyesuaikan dengan apkas mana yang kita ajar dan permasalahan mana yang akan dipakai waktu PPR dan video pembelajarannya. Jadi menyesuaikan di situ sampai terakhir. Setelah video itu dibikin, baru diujikan oleh dua dosen, di kompre namanya. Nah, di situ diujikan. Setelah diujikan baru selesai ujian itu. Kalau sudah alhamdulillah jurus UKIN itu, persiapan menghadapi UP PPG, UKIN-nya UP sama UKIN-nya mengirimkan video pembelajaran terakhir, finalnya sama melaksanakan tes akademisnya. Nah, tes akademisnya itu berkaitan dengan mata pelajaran Bapak, guru matematika, sama sistem pembelajaran sebagai guru, bagaimana sistem kita mengajari siswa. Selama perkuliahan, pendekatan atau metode belajar apa yang paling sering digunakan? Apakah lebih banyak teori, praktik, diskusi, atau lainnya? Kalau zaman sekarang ya, karena berkembangnya zaman, siswa dituntut lebih aktif. Nah, di aktif itu digunakan dengan 2 model. Model itu ya biasanya PBL dan PJBL. Problem based learning sama project based learning. Nah, itu biasanya digunakan. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama mengikuti PPG ini? Misalnya terkait manajemen waktu, tuntutan tugas, atau adaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru? Sangat banyak sih kendalanya, terutama membagi waktu karena Bapak tadi tidak mencari guru pengganti, karena sambil mengajar, sambil Zoom, sambil mengerjakan tugas, itu keteteran waktu di awal, sangat keteteran. Apalagi pertengahan sudah mulai Zoom, tugasnya mulai banyak, wawancara sana sini, mewawancari kepala sekolah dan lain-lain. Sangat sulit dalam memanajemen waktu. Apalagi selain Bapak juga mengajar, kan Bapak ada tugas lain selain guru mengajar, maksudnya bisa menghandle penilaian, entah workshop dan lain-lain yang berkaitan dengan kurikulum. Jadi Bapak keteteran juga dengan tugas lain selain mengajar itu juga. Nah, itu yang kendala Bapak. Dalam program PPG ini, ada beberapa kompetensi inti yang ditargetkan. Bisa nggak Bapak jelaskan kompetensi apa saja yang paling ditekankan selama perkuliahan? Kompetensi inti yang ditekankan adalah biasanya itu ada bagaimana kita sistem cara mengajarnya, mulai dari mencari permasalahannya, permasalahan siswa yang bagaimana, kita tanggapinya bagaimana, terus modul ajarnya bagaimana, penguasaan materi bagaimana, penguasaan kelas bagaimana, dan pada zaman Bapak itu ditekankan kita paham materi. Nah, karena di UP itu hampir sekitar 40% soalnya soal matematika. Kalau zaman sekarang kan ada lagi. Nah, itu nyamannya. Kalau zaman Bapak banyak soal matematikanya dan lumayan sulit. Ya. Boleh nggak diceritakan bagaimana pengalaman praktik mengajar di tengah kesibukan sekolah? Karena Bapak sekalian mengajar kan, sekalian praktek mengajar juga. Jadi alhamdulillah tuh tidak ada kesulitan. Karena yang Bapak praktekkan itu juga kelas yang Bapak ajar. Jadi menyesuaikan materi yang Bapak ajar sangat-sangat mudah dan sangat enak untuk diaturnya karena siswa-siswa Bapak sendiri. Nah, itu aja sih, tidak ada kendala yang berarti dalam praktek. Oke.
Bapak ada pengalaman menarik tentang khusus atau momen yang paling berkesan nggak selama praktik Oke. mengajar ini? Kalau praktik mengajar yang tantangan berkesan adalah persiapannya. Persiapan berkaitan dengan modulnya, perangkatnya, menyiapkan siswanya dan lain-lain. Dan Bapak zaman dulu Bapak ya, itu tuh praktek pengajarnya itu kan di Zoom, ada Zoom-nya juga. Ada Zoom sama video dan lain-lain. Mengedit video juga. Zoom-nya apalagi nggak pas waktu Zoom entah kendala di jaringannya atau apa, entah ruangannya kurang kondusif, kurang terang pas saat pengambilan video, itu bahasa teknis ya. Kalau dalam masalah pengajaran itu ya biasa kan ada masukan dari dosen dan lain-lain, bisa jadi dikembangkan. Kan kami melaksanakan ada 4 kali praktek mengajar. Jadi yang pertama, mulai kurang mengetahui nih bagaimana yang diharapkan dosen. Dua, ketiga mulai bagus. Yang biasanya kendala adalah di teknis, entah karena mati lampu, LCD tidak bisa digunakan, gitulah. Apa mikrofonnya yang bisa nggak bisa aktif. Biasanya kan supaya jelas suaranya itu menggunakan mikrofon portable. Setelah menjalani PPG, apakah ada perubahan dalam cara Bapak mengajar atau dalam memandang profesi guru? Sangat-sangat berubah, terutama dalam masalah berbicara, public speaking juga sangat berubah. Terus bagian sistem mengajar juga sangat berubah. Memandang siswa juga sekarang sudah berubah. Karena kita tidak bisa menyamakan setiap individu siswa. Karena bermacam-macam karakter dan berbeda-beda juga pendekatannya. Untuk rekan-rekan guru lainnya yang masih ragu atau belum mengikuti PPG, adakah pesan atau motivasi dari Bapak Khairul sendiri? Motivasi aja, kembangkan diri Anda. Saya berikan, kembangkan diri Anda, tidak ada kata penyesalan. Jalani saja. Wah, tidak terasa ya, sudah di akhir wawancara. Cerita dan pengalaman Bapak Khairul ini sangat inspiratif. Pasti bisa menjadi refleksi dan motivasi bagi guru-guru lain yang sedang mempertimbangkan ikut PPG dalam jabatan. Terima kasih banyak Bapak Khairul. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Kami undur diri dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.